Recording in progress. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan membawakan materi dari mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer yang dimana Ibu Evi Dwi Wahyuni sebagai dosen pengampu atau dosen pengajar mata kuliah tersebut. Jadi materi yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai kontrol unit. Dari kelompok 6 sendiri terdiri dari 2 orang. Yang pertama ada Alja Alfian dengan 3 NIM terakhir 201 dan saya sendiri Abdul Basitul Isku dengan 3 NIM terakhir 241. Sebelum membahas lebih detail mengenai kontrol unit, tentunya yang sangat penting kaitannya ialah CPU, Central Processing Unit, yaitu bagian dari komputer yang berupa perangkat keras atau hardware yang merupakan pusat kendali dari sebuah sistem komputer dan mengkoordinasi semua kegiatan yang ada. Agar semua berjalan dengan baik, maka harus ada interaksi antara peralatan satu dengan yang lainnya, agar setiap proses yang dilakukan oleh hardware dapat berjalan dengan baik sesuai keinginannya. Pada awal desain komputer, CPU atau control unit diimplementasikan sebagai ad hoc logic yang susah untuk didesain. Sekarang, CPU diimplementasikan sebagai sebuah mikroprogram yang disimpan di dalam tempat penyimpanan kontrol atau control store. Beberapa word dari mikroprogram dipilih oleh microsequencer dan bit yang datang dari word tersebut akan secara langsung mengontrol bagian-bagian berbeda dari perangkat tersebut. Termasuk diantaranya adalah register, ALU, register instruksi, bus, dan peralatan input-output di luar chip. Pada komputer modern, setiap subsistem ini telah memiliki kontrolernya masing-masing, dengan CPU sebagai pemantaunya atau supervisor, dan untuk mengetahui lebih lanjut, kami akan membahasnya pada selanjutnya. Nah, pada materi ini ada 5 bagian. Yang pertama ada definisi control unit, yang kedua struktur dari control unit, yang ketiga fungsi control unit, yang keempat input-output dari control unit, dan yang kelima adalah macam-macam dari control unit. Nah, yang pertama akan dibacakan oleh Alji. Satu, definisi kontrol unit. Kontrol unit adalah bagian dari Central Processing Unit atau CPU yang mengendalikan arus informasi antara memori, aritmetik, logik unit, dalam kurung ALU, dan berbagai komponen lain di dalam sebuah komputer. Kontrol unit bisa pula diartikan sebagai otak CPU yang memastikan segala sesuatunya bekerja sesuai dengan instruksi yang telah diberikan. Di dalam kontrol unit, terdapat sejumlah elemen yang memungkinkannya untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Contohnya seperti program counter, address register, dan register yang membuat dan membaca recording, operation kode yang juga disebut dengan instruction kode atau opstring. Yang kedua ada struktur control unit. Nah, struktur yang pertama itu ada input unit atau unit masukan, adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alamat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam sebuah komputer. Yang kedua ada arithmetic and logical unit atau unit logika dan aritmatika, adalah salah satu bagian atau komponen dalam sebuah sistem komputer yang berfungsi untuk melakukan operasi atau perhitungan aritmatika dan logika seperti penjumlahan, pengurangan, dan beberapa logika atau operasi lainnya. ALU bekerja sama dengan memori, di mana hasil dari perhitungan di dalam ALU tersebut akan tersimpan ke dalam memori. Yang ketiga, ada memori atau storage unit, atau unit memori atau penyimpanan. Terbagi menjadi 2 bagian, yaitu memori internal dan eksternal. Memori internal ini berupa random access memory atau yang biasa kita sebut dengan RAM, yang berfungsi untuk menyimpan program yang kita olah untuk sementara waktu.
Dan ada read-only memory atau ROM, yaitu memori yang hanya bisa dibaca dan berguna sebagai penyedia informasi pada saat komputer pertama kali dinyalakan. Dan yang keempat ada output unit atau unit keluaran, adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil dari pengolahan data. Keluaran data tersebut dapat berupa hard copy, soft copy, ataupun berupa suara. Tiga, fungsi kontrol unit. Satu, mengatur dan mengendalikan alat-alat input output. Dua, mengambil instruksi-instruksi dari memori utama. Tiga, mengambil data dari memori utama jika diperlukan oleh proses. Empat, mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika serta mengawasi kerja dari ALU tersebut. Lima, menyimpan hasil proses ke memori utama. Yang keempat ada input-output control unit. Jadi yang pertama itu input control unit yang berfungsi untuk menerima dan membaca inputan kemudian meneruskannya atau disimpan ke dalam memori. Yang termasuk dalam input control unit, yang pertama ada clock atau pewaktu. Clock atau pewaktu adalah cara unit kontrol dalam menjaga waktunya. Unit kontrol menyebabkan sebuah operasi mikro atau sejumlah operasi mikro yang bersamaan akan dibentuk bagi setiap pulsa waktu. Nah, pulsa ini dikenal sebagai waktu siklus prosesor. Yang kedua, ada register instruksi. Itu opkode instruksi yang saat itu digunakan untuk menentukan operasi mikro mana yang akan dilakukan selama siklus eksekusi berlangsung. Yang ketiga, ada flag. Flag adalah bagian input control unit yang diperlukan untuk menentukan status prosesor dan hasil operasi ALU sebelumnya. Yang keempat ada sinyal kontrol. Sinyal kontrol ini berguna untuk mengontrol sebuah bus. Bagian bus yang dikontrol yaitu control bus system. Ini akan memberikan sinyal-sinyal ke unit kontrol seperti sinyal interupsi dan acknowledgement. Terus untuk output control unit ini berfungsi untuk menerima hasil pengolahan data dari CPU melalui memori. Yang termasuk dalam output control unit ada dua. Yang pertama ada signal control, di mana di dalam prosesor ini terdiri dari dua macam. Sinyal-sinyal yang menyebabkan data dipindahkan dari register satu ke register yang lainnya. Dan yang kedua ada signal control bus. Sinyal ini juga terdiri dari dua macam, yaitu sinyal kontrol bagi memori dan bagi modul-modul I/O atau input output. 5. Macam-macam kontrol unit. Proses desainless CU. Proses desainless CU ini hanya terjadi dalam satu clock cycle. Artinya setiap instruksi ada pada satu cycle. Maka dari itu tidak memerlukan sebuah stat lagi. Dengan demikian fungsi boolean masing-masing kontrol line hanya merupakan fungsi dari opkode saja. Clock cycle harus mempunyai panjang yang sama untuk setiap jenis instruksi. Ada dua bagian pada unit kontrol ini, yaitu proses mendekodekode untuk mengelompokkannya menjadi 4 macam instruksi. Keempat jenis instruksi adalah R, format, berhubungan dengan register, LW, membaca memori, SW, menulis ke memori, dan DIC, branching. Sinyal kontrol yang dihasilkan bergantung pada jenis instruksi yang akan dipilih nantinya. Unit kontrol yang multi-cycle lebih memiliki banyak fungsi dengan memerhatikan starter dan opcode. Fungsi boolean dari masing-masing output control line dapat ditentukan masing-masing akan menjadi fungsi dari 10 buah input logik. Jadi akan terdapat banyak fungsi boolean dan masing-masing yang tidak sederhana. Pada cycle ini, sinyal kontrol
tidak lagi ditentukan dengan melihat pada bit-bit instruksinya. Bit-bit opcode memberitahukan operasi apa yang selanjutnya akan dilanjutkan CPU. Jadi Sekian dan terima kasih. sekian presentasi dari kelompok kami mengenai materi control unit. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.